Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ururuna kupabati terima kasihku mangeri pembimbing makasereku iamiantu tuni pakalabiriku Bapak Dr. Andi Agus Salim AJM siagam pembimbing makaruaku iamiantu tuni pakalabiriku Ibu Dr. Hajra SS MPD. Kupabati boen terima kasihku mangeri penguji makasereku iamiantu tuni pakalabiriku Ibu Dr. Samsuduha M. Siagam penguji makaruaku tuni pakalabiriku Ibu Dr. Asia M. SS MPD. Nakke Syahria Baturi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Ero Batui proposal penelitianku yang berjudul Keterampilan Menulis Teks Narasi Bahasa Makassar melalui media audiovisual siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan, yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pelajaran merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilaksanakan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. Jabar pada tahun 2012 mengemukakan tentang pentingnya bahasa daerah, pengajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran pada sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memiliki urgensi sebagai berikut. Pertama, pengajaran bahasa daerah pada hakikatnya adalah menguatkan hubungan sejarah dan ingatan kultural dan khasana lokal bagi anak-anak atau peserta didik. Kedua, pengajaran bahasa daerah di sekolah akan membentuk regenerasi penutur bahasa daerah melalui jalur pendidikan formal. Ketiga, pembelajaran bahasa daerah akan meningkatkan apresiasi murid terhadap budaya lokalnya serta memberikan posisi yang tepat pada konteks budaya nasional. Keempat, pembelajaran bahasa-bahasa daerah di sekolah merupakan implementasi dari pelestarian bahasa daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 32 ayat 2 menjelaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penggunaan media audiovisual yang dijadikan media pengkajian atau objek penelitian pada menulis teks narasi karena memiliki kelebihan, di antaranya siswa dapat mengamati dengan baik atau siswa dapat terlibat langsung dengan apa yang akan digunakan metode ceramah maupun media seadanya. Meskipun segala bentuk pendekatan dalam pembelajaran tetap menggunakan metode ceramah, tetapi siswa dapat memahami materi pelajaran jika dikolaborasikan dengan metode lain yang disampaikan adalah materi teks narasi, tentunya dengan adanya media pembelajaran yang akan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Masalah mendasar yang dikeluhkan oleh guru kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat pada pembelajaran bahasa daerah adalah rendahnya keterampilan menulis siswa, terutama pada pembelajaran menulis narasi. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya keterampilan siswa dalam menuliskan alur cerita, rendahnya keterampilan siswa dalam menentukan tokoh cerita, serta rendahnya keterampilan siswa dalam menentukan latar cerita. Pembelajaran menulis pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Bajeng Barat pada kegiatan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa daerah diindikasikan bahwa rendahnya keterampilan siswa dalam menulis teks narasi adalah faktor siswa itu sendiri dan faktor media yang tidak bervariasi. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, pada penelitian Wawan Praminto pada tahun 2016 yang berjudul Kemampuan Menulis Wacana Narasi dalam Bahasa Makassar melalui Media Gambar Seri Siswa Kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Dan adapun penelitian kedua yang diteliti oleh Musridong pada tahun 2018 yang berjudul Keterampilan Menulis Teks Narasi Bugis melalui pengalaman siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterampilan menulis teks narasi bahasa Makassar melalui media audiovisual siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan keterampilan siswa dalam menuliskan teks narasi bahasa Makassar melalui media audiovisual siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengembangan menulis teks narasi bahasa Makassar melalui media audio visual. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, bagi siswa dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam teks menulis teks narasi bahasa Makassar. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan ajar yang efektif dalam pembelajaran yang dapat mengembangkan bakat dan kreativitas siswa. Bagi sekolah, dapat memberikan informasi dalam perbaikan pengembangan kualitas pendidikan. Dan bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam penelitian relevan. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini, pertama, pembelajaran bahasa daerah, keterampilan menulis, dan teks narasi. Pembelajaran bahasa daerah Makassar. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kata negara berarti 1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Bahasa Makassar berkedudukan sebagai bahasa daerah. Menurut Daeng pada tahun 2007, fungsi bahasa Makassar yaitu: pertama, sebagai lambang kebanggaan masyarakat Makassar. Kedua, sebagai lambang identitas masyarakat Makassar. Ketiga, sebagai media penghubung masyarakat Makassar. Keempat, sebagai media atau mengekspos kebudayaan masyarakat Makassar. Terakhir, sebagai bahasa pengantar di sekolah. Keterampilan menulis. Keterampilan pada hakikatnya adalah suatu ilmu yang diberikan kepada manusia dan kemampuan manusia dalam mengembangkan keterampilan yang dimilikinya tentu tidak mudah. Perlu mempelajari dan menggali agar lebih terampil. Keterampilan merupakan ilmu yang sudah ada di setiap diri manusia dan jika ingin dikembangkan maka kita harus mempelajarinya secara mendalam. Beberapa tahap dalam menulis. Tahap pertama disebut dengan tahap pra-penulisan atau tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap persiapan atau pra-penulisan adalah ketika pembelajar menyiapkan diri, menyimpulkan informasi, merumuskan masalah, menetapkan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran dan inferensi terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitifnya yang akan diproses selanjutnya. Adapun tahap selanjutnya disebut dengan tahap penulisan. Sebelum pada tahap pra-penulisan, penulis telah menentukan topik dan tujuan karangan, mengumpulkan informasi yang relevan, serta membuat kerangka karangan. Selanjutnya kita siap untuk menulis. Kita mengembangkan butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang telah kita pilih dan kita kumpulkan. Tahap terakhir pada tahap penulisan yaitu tahap pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap di mana penghalusan dan menyempurnakan buram yang kita hasilkan. Kegiatan terdiri atas penyuntingan dan memperbaikinya atau disebut dengan revisi. Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik sebuah karangan seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, pencatatan, keputusan, dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi atau perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Pada pembelajaran kurikulum K13 pada pembelajaran bahasa daerah, memiliki 4 aspek keterampilan. Pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis meliputi teks narasi dan media audiovisual menjadi hasil analisis, dan di mana hasilnya terampil atau tidak terampil. Selanjutnya, metode penelitian.
Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis teks narasi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan menulis teks narasi bahasa Makassar melalui media audio visual pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, peneliti melakukan observasi awal yang terkait dengan sampel yang diteliti. Kedua, peneliti meminta izin kepada pihak sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran bahasa daerah untuk melakukan penelitian. Ketiga, peneliti membuat grup Telegram atau WhatsApp yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran menulis teks narasi menggunakan media audio visual. Keempat, peneliti memberikan pengantar dan arahan mengenai pembelajaran menulis teks narasi menggunakan media audio visual. Kelima, peneliti melakukan teks dengan mengarahkan siswa menulis teks narasi berdasarkan audio visual yang telah dibuat oleh peneliti. Terakhir, peneliti menganalisis hasil tes siswa menulis teks narasi berdasarkan audio visual untuk menentukan nilai siswa apakah terampil atau tidak terampil. Definisi operasional variabel. Keterampilan menulis adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa dalam menulis untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan khususnya menulis teks narasi. Kedua, teks narasi bahasa Makassar adalah sebuah karangan yang suatu rangkaian kejadian yang disusun secara urut sesuai dengan urutan waktu. Jadi narasi merupakan sebuah karangan yang dibuat berdasarkan urutan waktu kejadian. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan dua media, yaitu media audio yang berarti suara dan visual yang berarti gambar. Media audiovisual ini sudah lebih maju lagi karena gambar yang terlihat sudah dapat bergerak dan diiringi dengan suara. Jadi siswa lebih meningkatkan daya inspirasi dalam menuliskan teks narasi bahasa Makassar. Siswa adalah siswa kelas 8A di SMP Negeri 1 Bajeng Barat. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu keterampilan menulis teks narasi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bajeng Barat yang terdiri atas 6 kelas, yaitu kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F yang berjumlah 175 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sample atau metode tunjuk langsung, yaitu teknik yang memiliki sampel didasarkan dengan tujuan tertentu. Ari Kunto pada tahun 1999. Jadi pada sampel penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada kelas 8A yang berjumlah 32 orang. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen tes unjuk kerja siswa. Bentuk tes yang dibuat siswa adalah siswa diminta mengamati video yang ditampilkan, kemudian menyusun kerangka teks dan mengembangkannya menjadi teks narasi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pemberian tugas menulis teks narasi. Pada pelaksanaannya, siswa mengamati video yang akan ditampilkan melalui media pembelajaran oleh peneliti. Setelah itu, siswa mengamati dan diminta untuk menyusun kerangka teks dan mengembangkannya menjadi teks narasi. Teknik analisis data. Membuat skor mentah yang ditetapkan berdasarkan aspek yang dinilai dari keterangan siswa dalam bentuk teks narasi. Model penelitian ini adalah penelitian dengan analisis data skala penilaian 1-100. Jadi skor maksimal teks narasi adalah 100 dengan kriteria skala yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh setiap siswa dikelola melalui tabel di atas, sedangkan tingkat kemampuan siswa dikelompokkan berdasarkan rentang skor. Analisis data. Membuat data skor. Skor mentah ditetapkan berdasarkan aspek yang dinilai dari karangan siswa dalam bentuk teks narasi.
Model penelitian ini adalah penelitian dengan analisis data. Skala penilaian 1-100, jadi skor maksimal teks narasi adalah 100. Hasil diperoleh setiap siswa dikelola melalui tabel yang telah disediakan, sedangkan tingkat kemampuan siswa dikelompokkan berdasarkan rentang skor. Nilai 75-100 dikatakan terampil. Nilai 0-74 dikatakan tidak terampil. Si kama menjosumpain presentasi seminar proposal penelitianku rila bina rikuranna kipamopuram mama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.